Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, NIM 211810080 dari kelompok 2 Prodi Pendidikan Matematika semester 4 kelas B sore. Di sini saya akan menjelaskan materi pengembangan dan profesi karir. Yang pertama, alasan esensial. Guru dan tenaga kependidikan profesional menjalani proses pembinaan dan pengembangan secara kontinu. Secara umum, kegiatan itu dimaksud untuk merangsang, memelihara, meningkatkan kompetensi guru dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran yang berdampak pada mutu hasil belajar siswa. Alasan esensial lainnya diperlukan pembinaan dan pengembangan guru adalah karakteristik tugas yang terus berkembang seirama dengan perkembangan iptek. Di samping reformasi internal pendidikan itu sendiri, secara umum kegiatan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, metode praktis, yang kedua teknik-teknik presentasi atau metode-metode simulasi. Metode praktis seperti pelatihan instruksi pekerjaan, magang, penugasan sementara, rotasi pekerjaan, dan pelatihan eksekutif. Sedangkan teknik-teknik presentasi atau metode simulasi seperti khusus formal, pelatihan oleh diri sendiri, pelatihan oleh pihak lain. Yang kedua, fokus pengembangan. Fokus pengembangan yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik terdiri dari 5 subkompetensi. Yang pertama, memahami peserta didik secara mendalam, merencanakan pembelajaran. Yang kedua, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, merancang dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian terdiri 5 subkompetensi juga. Yang pertama, kepribadian yang mantap dan stabil. Yang kedua, kedewasaan. Yang ketiga, kearifan. Yang keempat, berwibawa. Yang kelima, berakhlak mulia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisy Sela Maria. NIM saya 211810088. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk saya untuk menjelaskan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Nadia, yaitu slide yang keempat. Slide yang keempat itu berisikan tentang kompetensi sosial. Kompetensi ini memiliki 3 subrana. Subrana yang pertama itu mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, yang artinya seorang guru itu memang harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan siswanya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara guru dan siswa. Terus subrana yang kedua itu mampu berkomunikasi dan bergaul secara aktif dengan pendidik dan tenaga kependidikan, yang artinya di sini seorang guru harus mampu berkomunikasi dengan guru dan dosen juga begitu. Subrana yang kedua, mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat juga. Yang artinya
masyarakat juga harus bisa juga berkomunikasi dengan guru, itu juga sebaliknya. Kompetensi profesional. Kompetensi ini terdiri dari dua ranah. Pertama, subkompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi, memiliki indikator esensial. Memahami, dalam indikator esensial itu memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep, metode, keilmuan yang menaungi atau koheran dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antara mata pelajaran terkait, dan menerapkan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Terus dalam kompetensi profesional itu subrana yang kedua, yaitu subkompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan, memiliki indikator esensial juga, menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi. Dan dari hal tersebut kita dapat memahami kesamaan hak atas pengembangan. Semua guru tentunya dan tenaga kependidikan memiliki hak yang sama untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan profesi. Khusus untuk guru, program ini berfokus pada 4 kompetensi di atas yang sudah saya jelaskan tadi, dan teman saya Nadia sudah menjelaskannya, yaitu kebutuhan yang dimaksud dikelompok ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, pemahaman tentang konteks pembelajaran, yang artinya di sini dalam sebuah pengetahuan itu harus ada inovasi terbaru dalam pembelajaran. Artinya contoh, misalkan dalam teknologi, mustahil teknologi dari zaman dulu ke zaman sekarang itu sama, itu nggak mungkin. Yang artinya di sini setiap teknologi itu bisa berubah dari tahun ke tahun. Contohnya saja dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu tentu banyak sekali perubahan yang terjadi dalam teknologi. Dan yang keempat, pengalaman tentang teori-teori terkini, yang artinya di sini pengalaman tentang teori-teori terkini, kita harus dapat menggali ilmu yang begitu banyak. Contoh tadi dalam teknologi, yang bagian keempat ini masih berkaitan dengan yang ketiga yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu tentang teknologi tadi. Kita masih mengambil contoh misalnya dalam teknologi, misal teori terkini, ya itu contohnya kayak seperti kuliah online sekarang. Itu banyak sekali teknologi yang kita dapat, atau tidak, aplikasi-aplikasi terbaru yang diinovasikan dari yang tahun 2019 sekarang berinovasi ke tahun 2020. Cukup sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, pemahaman tentang konteks pembelajaran, yang artinya di sini dalam sebuah pengetahuan
tentunya kita harus ada pemahaman konteks pembelajaran tersebut, yang dari pembelajaran yang kita dapat. Terus kategori yang kedua, penguasaan materi, yang artinya di sini kita seorang guru harus menguasai semua materi yang akan kita ajar. Tidak mungkin seorang guru tidak dapat menguasai materi yang akan mereka ajar. Terus yang ketiga, pengembangan metode mengajar, inovasi pembelajaran, yang artinya di sini dalam pengembangan metode mengajar atau inovasi pembelajaran itu harus ada dalam setiap sekolah. Artinya di sini dalam sebuah pembelajaran tidak ada yang namanya kemonotonan, dan itu harus ada tahun ke tahun, itu harus ada inovasi terbaru dalam pembelajaran. Artinya contoh misalkan dalam teknologi, mustahil teknologi dari zaman dulu ke zaman sekarang itu sama, itu nggak mungkin. Yang artinya di sini setiap teknologi itu bisa berubah dari tahun ke tahun. Contohnya saja dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu tentu banyak sekali perubahan yang terjadi dalam teknologi. Dan yang keempat, pengalaman tentang